Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Apa yang terlintas di benak kita ketika melihat merek atau logo? Tepat sekali. Hanya dengan melihat logonya saja, kita langsung dapat mengenali brandnya. Perjalanan perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam membangun, mengelola, dan membesarkan merek masing-masing pasti menarik. Dari kisah mereka, dapat menunjukkan betapa perusahaan tersebut lincah dalam menghadapi dinamika pasar dan konsumen menjadi sangat penting dalam mencetak merek yang kuat. Ya, branding yang tepat akan menghasilkan merek yang kuat. Merek yang bisa bertahan dalam berbagai situasi akan sukses menghadapi berbagai tantangan dari masa ke masa. Merek dan logo adalah sebuah tanda, menunjukkan lambang produsen sebagai tanda pengenal dari barang yang dihasilkan. Itulah sebabnya merek dan logo eksklusif, sehingga tidak bisa dipakai sembarangan karena ada hak paten yang melindunginya. Belum lagi memakai benda-benda bermerek merupakan impian banyak orang, yang mana tidak sedikit orang rela mengeluarkan biaya mahal demi memiliki sesuatu dengan merek terkenal. Yang menjadi fenomena lagi, karena sedemikian pentingnya merek bagi manusia, ada begitu banyak benda-benda palsu yang beredar di pasaran, baik dengan menggunakan merek terkenal maupun yang selintas terlihat sama dengan merubah satu atau dua huruf saja. Intinya, merek dan logo berperan sangat penting dalam menunjukkan ciri khasnya, yaitu tentang perbedaan dan keunggulan. Alkitab menceritakan, kita hidup di zaman kejahatan yang semakin hebat dari sebelumnya, di mana banyak orang hidup tanpa memikirkan keselamatan untuk masa yang akan datang. 1 Petrus 2 ayat ke-9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Kehidupan kita adalah kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Sebab lewat cara kita menjaga ciri keibranian kita sebagai orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membuat perbedaan antara kita dengan orang-orang dunia. Dikelilingi oleh tingkat kejahatan dan keduniawian negeri Mesir, Yusuf hidupnya dihabiskan di Mesir, bangsa terbesar pada zamannya. Diawali di rumah bapaknya, ia adalah anak manja yang dengan lembut diperlakukan. Di rumah Potifar, ia seorang budak, menjadi sasaran dari godaan seorang wanita. Kemudian menjadi seorang tahanan negara di penjaranya Firaun. Lalu dihukum secara tak adil, tanpa harapan untuk membela diri. Namun Yusuf tetap hidup murni dan suci. Apa yang memampukan Yusuf untuk tetap mempertahankan kehidupan yang demikian? Penulis Kristen Ellen G. White menyebutkan, kesetiaan kepada Tuhan, iman pada yang tak kelihatan adalah jangkarnya Yusuf. Karena kesetiaannya lah Yusuf dipilih menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kitab Yeskiel 47 ayat yang ke-13 menceritakan, setelah wafatnya, ia juga diberikan 2 bagian di antara 12 suku, yang mana 12 suku ini secara khusus disebutkan oleh Yohanes yang kekasih ketika menjelaskan 144.000 rombongan umat tebusan yang diwakili oleh 12 suku Israel, dan termasuk salah satunya keturunan suku Yusuf. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8.
Sejarah kehidupan Yusuf menjadi ilustrasi penting tentang apa yang Tuhan akan lakukan pada mereka yang hidup setia. Termasuk bagi kita saat ini. Apakah kita sudah merasa setia kepada Tuhan? Atau apakah kita masih berkompromi sedikit-sedikit dengan kesenangan dunia? Hari ini adalah hari persiapan menyambut Sabat yang suci milik Tuhan. Mari saudaraku, kita buktikan kesetiaan kita, pribadi lepas pribadi, dengan meninggalkan semua kehidupan duniawi sejenak untuk mempersiapkan hati serta diri kita menyambut dan menyucikan hari Sabat yang membawa kehidupan kekal di sorga. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.